Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Nuryanto, SEMM, ACPA, CIAPA, selaku dosen pengampu yang telah memberikan kesempatan untuk mempresentasikan laporan hasil audit pada PT Maju Jaya Properti. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sevana Gania, selaku moderator dan bersama rekan saya Rosana Amelia Hendrika dari tim Audit 1. Kami akan mempresentasikan laporan hasil investigasi tentang kasus korupsi yang telah kami teliti. Sebelum kita mulai, izinkan saya memberikan sedikit latar belakang tentang pentingnya topik ini. Korupsi adalah masalah serius yang dapat merusak tatanan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Dalam kasus yang kami teliti, kami menemukan bukti-bukti yang mengindikasikan adanya tindakan korupsi yang melibatkan berbagai banyak pihak. Tujuan dari presentasi kami hari ini adalah untuk mengungkapkan fakta-fakta yang kami temukan selama proses investigasi kami, serta memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk mengatasi masalah ini. Kami berharap bahwa presentasi ini akan memberikan pemahaman lebih baik tentang kasus ini dan menginspirasi tindakan nyata untuk mencegah dan memberantas korupsi. Baik, selanjutnya saya paparkan terlebih dahulu tentang latar belakangnya. PT Maju Jaya Properti awalnya didirikan sebagai PT Citra Habitat Indonesia pada tanggal 22 Oktober 1981. Mengalami perubahan nama menjadi PT Maju Jaya Properti pada tanggal 28 Desember 1990. Perusahaan ini memulai kegiatan komersial pada tahun 1984 dan mendapatkan pernyataan efektif untuk IPO pada tanggal 18 Februari 1994. Perusahaan ini fokus pada pembangunan dan pengembangan properti seperti perumahan, rumah susun, perkantoran, pertokoan, pusat niaga, tempat rekreasi, dan kawasan wisata. Kegiatan utamanya saat ini melibatkan pengembangan proyek, residensial, dan pengelolaan properti komersial. Sayangnya, terdapat kasus yang menunjukkan keterlibatan PT Maju Jaya Properti dalam praktek korupsi bahan bangunan dan penyalahgunaan sertifikat yang menimbulkan dampak negatif pada pembeli properti dan masyarakat. Hal ini menyoroti perlunya pengawasan ketat terhadap integritas dan tanggung jawab perusahaan pengembang guna memastikan kontribusi positifnya dalam pembangunan perkotaan yang berkelanjutan dan berkualitas. Selanjutnya terdapat daftar penugasan audit. Yang pertama terdapat surat perjanjian kerja antara PT Maju Jaya Properti dengan Kantor Akuntan Publik KAP Sevana dan Rosana tentang pekerjaan audit investigatif dengan nomor 057-LEG-KAP-7-2024. Baik, ini adalah surat perjanjian kerjasama antara PT Maju Jaya Properti dengan Kantor Akuntan Publik KAP Sevana dan Rosana. Surat ini menegaskan penerimaan kami dan pemahaman kami atas perikatan ini. Lalu yang kedua terdapat surat penugasan dari Kabarisskrim Polri dengan nomor B-Reskrim-02-Reskrim-Pol-7-2024. Dan ini adalah surat penugasan dari Kabarisskrim Polri. Setelah dasar penugasan audit, selanjutnya terdapat sasaran dan ruang lingkup audit. Terdapat 4 poin. Yang pertama, pengungkapan fakta dan proses kejadian. PT Maju Jaya Properti diduga melakukan pelanggaran PSAK 104 mengatur tentang akuntansi istina. Istina adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli dan penjual. KAP Sevana dan Rosana diminta oleh orang-orang yang merasa dirugikan untuk melakukan pemeriksaan dan ternyata menemukan manipulasi pada bahan bangunan sebanyak 27 pembeli rumah di klaster Jasmine Residen 4, Pondok Kacang Barat, Pondok Aren, Tangerang Selatan atau Tangsel senilai 700 juta per orang. Lalu yang kedua, sebab dan dampak penyimpangan. PT Maju Jaya Properti terbukti melakukan korupsi bahan bangunan, pemalsuan laporan keuangan, dan penggadaian beberapa sertifikat tanah pembeli pada tahun 2021. Hal ini terjadi karena admin purchasing dan kontraktor PT Maju Jaya Properti dengan inisial AA dan BB
Mereka bekerjasama memasukkan faktur, purchase order, work order, sampai invoice. Sertifikat beberapa pembeli digadaikan oleh developer perumahan klaster Jasmine Residence 4 dengan inisial CC oleh teman CC yang berinisial DD. Lalu selanjutnya terdapat penentuan pihak-pihak yang diduga terlibat. Dari hasil laporan KAP Sevana dan Rosana, ada beberapa pihak yang diduga menjadi tersangka, yaitu admin purchasing, kontraktor, dan development perumahan. Lalu selanjutnya bertanggung jawab atas penyimpangan yang terjadi. Setelah hasil investigasi KAP Sevana dan Rosana selesai pada tahun 2024, Kabaris Polri langsung menetapkan siapa yang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut, yaitu admin purchasing yang berinisial AA dan kontraktor berinisial BB. Mereka berdua dikenakan sanksi karena menggelapkan dana bahan bangunan dengan denda sebesar 4.775.857.896 miliar rupiah, dan developer perumahan berinisial DD dikenakan sanksi sebesar 1,8 miliar untuk menebus sertifikat beberapa pembeli rumah yang diam-diam ia gadaikan. Lalu objek yang diaudit investigatif ini dilakukan di kantor pusat PT Maju Jaya Properti dengan alamat Jalan Raya Cilengsi, Jonggol KM 8 Cilengsi, Kabupaten Bogor. Selanjutnya kita masuk ke uraian hasil audit. Terdapat dasar hukum objek yang diaudit. Yang pertama, menurut pasal 1457 KUH, perdata, perjanjian jual beli adalah perjanjian antara penjual dan pembeli di mana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak miliknya atas suatu barang kepada pembeli, dan pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar harga barang itu. Lalu yang kedua, pengaturan sanksi hukum tentang kejahatan manipulasi pendapat audit juga dapat dilihat pada pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik, di mana ancaman hukumannya berupa pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak 300 juta. Lalu yang ketiga, pasal 263 ayat 2 KUHP mengatur tentang perbuatan memakai surat palsu. Tindak pidana pemalsuan surat adalah suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain yang dapat menimbulkan kerugian secara material maupun non-material. Lalu yang terakhir, pasal 362 KUHP. Pasal ini menjelaskan tentang pencurian yang terjadi ketika seseorang mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Pasal ini juga menyebutkan bahwa pencurian dapat dihukum dengan pidana penjara selama maksimal 5 tahun. Lalu selanjutnya terdapat materi temuan. Untuk jenis fraud pada kasus ini terdapat asset misappropriation atau penyalahgunaan aset suatu instansi berbentuk kas dan atau non-kas yang dicuri maupun digunakan untuk keperluan pribadi tanpa izin dari suatu instansi. Lalu abuse of power atau penyalahgunaan wewenang, dan yang terakhir corruption atau korupsi, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi untuk keuntungan pribadi. Lalu pengungkapan fakta-fakta dan proses kejadian. Yang pertama, berdasarkan SOP pembelian bahan bangunan, yaitu SOP LOG 01 pada tanggal 1 Januari 2021, di dalamnya disebutkan untuk aktivitas item baru atau supplier baru, supplier yang diajukan kepada manajer dan direktur logistik harus lebih dari 1 supplier atau minimal 2, dan sudah diseleksi terlebih dahulu oleh bagian purchasing. Untuk realisasinya, AA yaitu bagian purchasing diduga melakukan pemilihan item baru atau supplier baru tetapi tidak melibatkan manajer logistik. Lalu yang kedua, untuk item baru atau supplier baru, pemilihan supplier dilakukan oleh manajer logistik atau pengacu pada list barang dan melakukan seleksi barang dengan memperhatikan mutu, kualitas, ketiga, dan model barang dengan ditawarkan. Namun direalisasikan pada kasus ini, AA diduga melakukan pemilihan item baru atau supplier baru tidak melibatkan manajer logistik. Lalu yang kedua, berdasarkan SOP pemakaian bahan bangunan logistik SOP LOG 04 tanggal 1 Januari 2021, di dalamnya disebutkan pemakaian bahan bangunan akan habis setiap 1 bulan sekali. Seminggu sebelum bahan bangunan habis, kontraktor dan akan melaporkan pada manajer logistik dan bagian purchasing bahwa bahan bangunan akan habis. Namun yang terduga pada kasus ini, BB diduga melaporkan bahan bangunan habis tidak tersisa setiap tanggal 1 dan 15.
BB melaporkan hanya pada bagian purchasing saja, tidak melapor ke manajer logistik, dan terakhir seharusnya kontraktor melaporkan bahan baku bangunan habis setiap 1 bulan sekali, yaitu tanggal 20. Lalu yang kedua, identifikasi kebutuhan bahan bangunan dan logistik berdasarkan proyek atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Hitung estimasi kebutuhan secara akurat dan mempertimbangkan faktor-faktor seperti skala proyek, waktu, dan lokasi. Catat pemakaian bahan bangunan dan logistik secara rutin serta analisis konsumsi untuk perencanaan kebutuhan masa depan. Namun, pada kasus ini, perusahaan pusat PT Maju Property hanya menerima laporan akhir yang sudah jadi saja dan sudah dimanipulasi oleh bagian purchasing berinisial AA dan kontraktor berinisial BB. Perusahaan pusat PT Maju Jaya Property tidak mengonfirmasi kembali kepada supplier apakah laporan yang mereka terima sudah sama dengan pembelian pada supplier. Lalu yang ketiga, berdasarkan SOP penerima sertifikat tanah dan rumah SOP LOG 7 tanggal 1 Januari 2021, di dalamnya disebutkan setiap pembelian rumah secara cash sertifikat akan diserahkan pada paling lama 100 hari setelah pembayaran selesai. Namun pada kasus ini, CC diduga menggadaikan sertifikat yang seharusnya diberikan kepada pembeli sejak 2 tahun yang lalu. Setelah sertifikat dokumen selesai, pihak yang berwenang yaitu developer memberitahu pemilik tanah atau pihak yang berhak menerima sertifikat mengenai persetujuan penerimaan fisik sertifikat dan penjadwalan pertemuan antara pemilik tanah atau pihak yang berhak dengan pihak yang berwenang untuk proses penyerahan fisik sertifikat. Namun, pada kasus ini, CC tidak memberikannya sertifikat yang telah selesai diurus notaris pada pembeli rumah di perusahaan Cluster Jasmine Residen 4, malah pergi entah kemana. Lalu, penyebab dan dampak fraud atau kerugian keuangan. Diduga penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh AA dalam kapasitas sebagai bagian purchasing PT Maju Jaya Property selama kurun waktu 2021 hingga 2024 menimbulkan kerugian atas korupsi bahan baku bangunan sebesar 5.744.142.104 rupiah yang terbagi ke dalam 42 kali menaikkan harga bahan bangunan dalam kurun waktu 2 tahun. Lalu yang kedua, selisih total harga bahan bangunan asli dengan total harga bahan bangunan temuan KAP Saifana dan Rosana yaitu sebesar 4.775.857.896 rupiah. Lalu kerugian atas pencurian dan penyalahgunaan dokumen milik orang lain yaitu sebesar 1,8 miliar. Selanjutnya, banyak rumah yang bermasalah sedangkan rumah baru dipakai selama 2 tahun. Lalu banyak pembangunan rumah yang tidak diselesaikan sampai tuntas. Dan yang terakhir, sejumlah mayoritas korban adalah lansia yang menggunakan uang pensiun untuk membeli rumah. Lalu, selanjutnya pihak yang diduga terlibat atau bertanggung jawab yaitu terdapat bagian purchasing berinisial AA, kontraktor berinisial BB, dan developer berinisial CC. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya, Rosana, dipersilahkan. Baik, terima kasih Saudara Saifana. Selanjutnya saya akan membahas materi temuan yaitu bukti yang diperoleh. Yang pertama di sini saya punya harga asli dari properti PT Maju Jaya Property. Di sini saya akan bacakan yaitu yang pertama harga tanahnya yaitu sebesar 350 juta, harga bangunannya 250 juta. Keuntungan yang diperoleh oleh PT Maju Jaya Property adalah 100 juta rupiah dan totalnya menjadi 700 juta rupiah. Baik, selanjutnya di sini kami juga menemukan data laporan hasil manipulasi dari PT Maju Jaya Property. Berikut adalah datanya. Di sini saya sudah printkan. Nah, akan saya bacakan. Di sini terdata ada 21 rumah yang terkena penipuan dari PT Maju Jaya Property. Di sini juga lengkap dengan nomor PJB-nya, tanggal PJB, harga tanah, harga bangunan, keuntungan, dan harga jual. Terlihat di sini tidak ada selisih atau ruginya. Ini adalah hasil manipulasi dari PT Maju Jaya Property. Selanjutnya berikut ini adalah hasil temuan dari KAP Saifana dan Rosana pada PT Maju Jaya Property yang kami lakukan investigasi kurang lebih 3 minggu. Berikut adalah hasilnya di sini. Di sini kami mendapatkan hasil dari supplier bahan bangunan
terhadap laporan PT Maju Jaya Properti yang asli. Dan di sini bisa terlihat pada tanggal pembelian bahan bangunan, pada SOP pembelian bahan bangunan diperlukan yaitu 1 bulan sekali, tapi di sini dilakukan 1 bulan yaitu 2 kali pembelian bahan bangunan. Dari tanggal 1 Januari 2021 dan sampai 15 September 2022. Jadi total kerugian dari temuan dari KAP Saifana dan Rosana ya adalah selisihnya adalah sebesar 4.755.857.896 rupiah. Selanjutnya ada penggadaian sertifikat. Pelaku berinisial CC mengaku sendiri telah menggadaikan sertifikat rumah pembeli rumah di klaster Jasmine Residen 4, yaitu ada 6 sertifikat yang digadaikan dengan kerugian sebesar 300 juta setiap orang. Jadi jumlah kerugian untuk hal ini adalah 1,8 miliar rupiah. Berikut adalah datanya. Ada 6 pemilik rumah, yaitu adalah Bapak Budi Cahyono, Ibu Rahayu Dewi, Bapak Ahmad Saifuddin, Ibu Ratnawanti, Bapak Rizky Saputra, dan yang terakhir Ibu Putri Cantika. Selanjutnya, kesepakatan dan pelaksanaan tindak lanjut dengan objek yang diaudit. Pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil audit investigasi untuk proses pengadilan yang akan dilaksanakan pada bulan Maret 2024. Auditor investigatif dapat berkenan sebagai saksi ahli untuk menjelaskan dalam pengadilan. Selanjutnya adalah kesepakatan dengan pihak instansi penyidik atau kepolisian. Hasil laporan audit investigatif akan diserahkan kepada pihak kepolisian untuk dapat ditindaklanjuti kepada terduga pelaku fraud dan merugikan perusahaan. Selanjutnya ada simpulan sedikit dari saya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah simpulan dari kasus tersebut adalah yang pertama, AA dan BB melakukan penyalahgunaan wewenang dalam kapasitas sebagai bagian purchasing dan kontraktor PT Maju Jaya Properti selama kurun waktu kurang lebih 2021 hingga 2022 akhir. Lalu yang kedua adalah CC melakukan pencurian dan penyalahgunaan dokumen milik orang lain selama kurun waktu 2021 hingga 2022. Lalu yang ketiga ada kerugian atas korupsi harga bahan bangunan sejumlah Rp595.334.073 dalam kurun waktu 2 tahun yang terbagi dalam 48 kali pembelian bahan bangunan. Lalu yang terakhir adalah kerugian atas pencurian dan penyalahgunaan dokumen milik orang lain, yaitu sebesar 1,8 miliar rupiah. Baik, untuk rekomendasi selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya, Saifana Gania. Saya persilahkan. Baik, selanjutnya untuk rekomendasi, Komisaris perusahaan PT Maju Jaya Properti harus lebih teliti kembali dalam memilih dan menentukan karyawan dan staf, apalagi yang langsung berhubungan dengan uang. Lalu perkuat sistem pengawasan internal untuk mengidentifikasi potensi risiko korupsi. Audit internal dan pengawasan yang ketat dapat membantu mendeteksi aktivitas yang mencurigakan atau tidak sesuai dengan kebijakan perusahaan. Selanjutnya, tetapkan sanksi yang tegas untuk pelanggaran etika dan korupsi, dan pastikan bahwa staf mengetahui konsekuensi dari tindakan yang melanggar aturan. Selain itu, perusahaan harus bersedia untuk bertindaklanjuti melalui jalur hukum jika ditemukan bukti pelanggaran. Lalu yang terakhir, evaluasi kinerja staf secara rutin dan memberikan intensi positif kepada mereka yang menjunjung tinggi nilai etika dan integritas. Ini dapat merangsang budaya kerja yang lebih bersih dan transparan. Lalu selanjutnya terdapat timeline audit investigasi. Pada minggu pertama, paparan manajemen dan pengenalan tim dilakukan pada tanggal 22 Juli 2019, lalu pengenalan perusahaan dan kasus, dan pemetaan 5W, 2H, dan pengumpulan bukti dan fakta dilakukan dari tanggal 23 hingga 27 Juli 2019. Lalu pada minggu kedua dan ketiga terdapat paparan progres telah A awal yang dilakukan pada tanggal 29 Juli 2019, paparan progres midterm pada tanggal 5 Agustus 2019, pendalaman dan klarifikasi masalah, pengecekan bukti dan fakta,
Interview dan observasi dilakukan dari tanggal 29 Juli 2019 hingga 10 Agustus 2019. Dan exit meeting dilakukan pada tanggal 10 Agustus 2019. Pada minggu ke-3 dan ke-4, terdapat evaluasi bukti dan fakta dilakukan pada tanggal 29 Juli 2019 hingga 10 Agustus 2019. Lalu pada minggu ke-4, 5, dan 6, terdapat perhitungan kerugian dilakukan pada tanggal 5 hingga 24 Agustus 2019. Lalu pada minggu ke-7, terdapat draft report dilakukan pada tanggal 19 hingga 24 Agustus 2019. Baik, sekian pemaparan presentasi mengenai laporan hasil audit investigasi PT Maju Jaya Property. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.